was mir ya syir zimah qalil itu bitarkik. Seluruh imam qiraat. Kalau kemarin yang sebelumnya berarti yang waras itu sudah ya. Ar-ra maftuha yang berarti ra fathah atau dhamma yang sebelumnya kasrah atau sebelumnya sukun diawali kasrah itu sudah ya. Ar-ra maftuha qabla harfil isti'la siro. Seluruh imam qiraat membaca dengan tafkhim. Ra fathah sebelum huruf isti'la. Ini kan tapi roknya sendiri fathah ya. Kalau roknya fathah memang nggak ada masalah. Ini tinggal dihafalkan aja kan. Lalu yang berikutnya ar-ra sakinah qabla harfil isti'la. Ra sukun sebelum huruf isti'la. Qirtas. Kalau ini sebagainya tadi ya. Kalau ini harus tafkhim. Ra sukun sebelumnya ra sukun sebelumnya kasroh gitu. Ra sukun sebelumnya kasroh, tapi roknya itu bertemu dengan huruf isti'la. Itu dibacanya dengan tebal. Oke. Ar-ra maftuha wal madhuma ba'da kasrin. Ba'da kasrin aridin munfasilin. Itu bacanya ya. Ra fathah dan dhamma setelah harokat kasroh arid. Nah ini yang ra fathah dan dhamma setelah kasroh aridho. Ini yang kasroh aridho ini sering yang mana ya? Sering yang banyak salah. Kasroh aridho itu kalau dia kasroh aridho lalu roknya sukun itu kan tebal ya. Ini kebetulan roknya bertaharik ya, nggak ada masalah. Imro, bitafkhim, imruun sama itu nggak ada masalah kan? Jadi pasti seluruh imam qiraat membaca dengan tafkhim. Nah yang sering salah itu, nah ini ar-ra sakinah ba'da kasra'at ba'da kasrin aridin muttasilin. Jadi kalau ada ra sukun setelah kasroh tapi kasrohnya itu arid gitu. Kasrohnya itu datang kemudian. Maksudnya arid itu gini loh. Aslinya kasroh itu enggak ada. Aslinya kasroh itu enggak ada. Tapi diharokati karena liltiqo isakinen, karena ketemu dua huruf yang berharokat sehingga atau bisa juga dia menjadi awal kata ya. Contoh irji'i itu kalau disambung dengan kalimat sebelumnya kan dia nggak ada tuh harokatnya ya. Apa sih itu ayatnya itu yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu awalnya apa ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayyuhan nafsul. Nah, kalau dibaca disambung dengan sebelumnya itu kan nggak ada kasrohnya ya. Tapi karena diputus lalu irja'inya itu menjadi awal kata sehingga dihidupkan harokatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kasroh arid. Dengan kasroh arid ya. Nah, kalau itu dibaca tafkhim. Ini sering terjadi kesalahan saya beberapa kali di provinsi tertentu. Sempat waktu saya tegur itu, loh Bu itu kan sebelumnya kasroh gitu ya. Baru saya jelaskan kalau tidak seluruhnya rok sukun yang sebelumnya kasroh itu dibaca dengan tarkik gitu. Kaidah umumnya kan seperti itu. Yang ini kan termasuk kategorinya dia sebenarnya pengecualian juga tidak ya. Artinya dia ada kaidah tertentu, contohnya ini nih, kasrohnya itu baru gitu. Maksudnya baru itu gimana? Kalau dibaca disambung dengan huruf sebelumnya, itu dia tidak ada kasroh. Ya. Atau disambung karena ketemu dua huruf sukun, jadi ketemu dengan dua huruf sukun limanir tado contohnya kan. Liman aslinya kan liman, lalu hamzanya hamzah wasal, ada nun sukun itu kan nggak bisa kebaca. Karena nggak baca itu dihidupkannya, diberi harokat kasrohnya liltiqo isakinen. Nah, tapi kalau irji'i itu dihidupkannya karena dia menjadi awal kalimat. Ini kan fi'ilnya kan jadi fi'il apa nih?
mazid ya. Jadi dia kalau kalau di awal kata, kalau ini hamzanya ini hamzah wasol gitu. Kalau dia di awal kata diberi harokat, tapi kalau disambung dengan kalimat sebelumnya dia tidak berharokat. Nah, seluruh kasro arido itu dibaca dengan tafkhim oleh seluruh imam qiraat. Ya. Yang berikutnya ar-ra' sakinah ba'da kasrin aridin munfasilin, ra' sukun setelah harokat kasro arido tidak langsung. Nah, ini yang contoh tadi saya ambil yang saya limani rutado yang tadi saya contohkan ya. Ini maksudnya tidak langsung itu antara huruf yang berharokat kasro dengan ra' sukun itu lain kalimat. Paham ya? Maksudnya yang tidak langsung itu. Tadi bahasanya kan muttasilin itu muttasil, sambung. Sambung itu kalau Anda kembali ke mat muttasil dan mat munfasil itu pasti paham. Karena di sana kan munfasil itu maksudnya tidak satu kalimat. Gitu. Jadi nanti disebutnya tidak langsung itu jangan takutnya tidak langsung nanti Anda pahami gimana ya. Maksudnya munfasilin itu antara huruf yang berharokat kasro dengan ra' sukunnya itu lain kata, lain kalimat. Itu ya. Yang muttasilin tadi itu antara harokat kasro dengan ra' sukun itu satu kali. Masih itu jelas ya? Ini tinggal dihafalkan. Ar-ra' maksura fi bidayatil kalimah atau fi wasatil kalimah. Ra' kasro ya. Ada permulaan kata atau pertengahan kata itu seluruh imam qiraat membaca dengan tarkib. Rizqo, rijal, al-gharimi. Nah, ini tengah kan. Intinya kalau ra' kasro itu dibacanya tipis gitu. Kalau tadi yang khilaf tadi yang tebal tadi itu kalau sukun. Lalu wa anzirin nas ar-ra' maksuro, kasronya itu aridho. Ra' kasro, di mana kasronya karena arid. Ya. Ini kan aslinya wa anzir. Wa anzir. Ya. Wa anzir. Kalau tadi jangan sampai salah ya. Di sini tadi kan ada aridho nih. Tapi di sini yang aridhonya itu kriterianya ra-nya sukun. Sebelumnya kasro. Ya. Yang kasronya sebelum ra itu hurufnya bukan ra, tapi yang kriterianya kasronya. Nah, perhatikan ya, jangan sampai ketukar ya. Tapi kalau yang di sini itu yang di kasro aridho itu adanya di huruf ro. Oke. Kalau yang atas itu, ini kan sama-sama soalnya ada kata aridhonya ini, jangan sampai ketukar ya. Kalau yang nomor 6 itu ro-nya sukun. Yang mendapatkan kasro aridho itu bukan ro-nya. Tapi huruf sebelum ro. Itu nomor 6. Kalau yang nomor 8, itu yang mendapatkan kasro aridho, itu yang di kasro itu ro-nya. Kalau tadi ro-nya sukun, yang kasro aridhonya itu di huruf sebelum ro. Perhatikan ya, yang sampai salah. Oke, masih itu jelas. Nah, kalau ini tarkik wa anzirin karena statusnya kan tetap ro kasro, sama dengan yang atasnya tadi. Paham ya? Hanya kasronya ro di sini aridho. Nah, kalau yang di sini, yang aridhonya itu kasro untuk huruf sebelum ro sukun. Jelas? Nah, situ. Berikutnya ittifaqul qurra fi hukm ra 'indal waqf. Nah, ini ketika waqaf kita lihat bacaan Imam 7 di ro. Tadi itu berarti seluruh imam ya, bacaannya sama seperti itu. Ar-ra as-sakinah sabaqat bi fathin aw dhammin aw wawin aw alif aw sakinin wa qablahu fathah. Ra sukun, ra sakinah, sebelumnya hurufnya berharokat fathah atau dhammah atau wawu atau alif. Bisa juga sukun yang sebelumnya fathah. Nah, ini semuanya membaca dengan tafkhim.
Muzdajal. Muzdajal. Sebenarnya antara gampangnya itu kok sukun, sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, atau sebelumnya alif. Tapi jangan lupa alifnya tadi itu ada sukunnya. Alifnya ada sukunnya. Sebelum alif itu didahului harakat fathah. Atau sukun sebelumnya dhammah. Ya, perhatikan di contohnya aja, itu kan rok sukun sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Muzdajal, tebal. Ya. Sebenarnya tebalnya ro itu enggak harus bibirnya manyun ya, bukan jauh, bukan gitu, bukan jauh. Anda bisa perhatikan ya saya, tapi muzdajal, jauh, jauh. Ya, jadi tebalnya itu bukan di bibir manyunnya itu, tapi di bunyi ro-nya. Kan muzdajal, nggak harus gitu. Muzdajal, jauh. Ya, su'u. Nah, kalau su'ur karena sebelumnya doma ya dia manyunnya karena domanya ain. Oh, ya. Anhal, hal, kan tebal itu. Walaupun bibirnya nggak manyun, hal, nggak harus gitu. Anhal, karena nanti kayak arrow kalau Anda pakai manyun ya. Anhal, pakai harokat doma. Anda mungkin waktu belajar ilkom itu kan ada tuh penjelasan ilkom ma'arrow atau ilkom dengan sukun itu ada ya. Ar-Rahmanir-Rahim, nah, itu kan murni ilkom. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, itu kan berarti ada romnya ya, harokatnya masih ada 3/4-nya. Dijelaskan gitu nggak ya waktu itu ya? Ada beberapa uraian yang sepertinya terlewat ya. Tadi saya menjelaskan ilmu di kelas 1-nya itu juga ada yang terlewat kayaknya. Lewat nggak sih yang di situ yang ada nama arom itu? Ada ilgom itu, ada ilgom mahad, ada ilgom ma'al ishmam, ada ilgom ghairul mahad, itu bahasanya ilgom mahad ma'al ishmam, ada ilgom ghairul mahad ma'arom. Kalau saya menyebut rom atau ishmam gitu, Anda nyambung nggak ya? Halo, Winda, siapa yang biasa tanya nih kelas ini? Cindy, sini mana sini kamu sih? Belum mandi kamu, jangan sini. Tadi roh Ibu. Anda bahasanya besok atau lusa sih? Kenapa Ibu putus-putus? Mohon maaf Ibu. Puasanya besok apa lusa? Tetap Rencananya kuliahnya hari Sabtu ya Bu. oh, hari Sabtu. Besok ada apa? Besok Sabtu. Oh, berarti besok ya anak puasanya. Suara tidak Besok ya. sidang dulu Ibu. Jadi ketika Anda belajar ilgom itu kan kalau huruf yang diilgomkan itu harokatnya fathah, maka mau nggak mau ilgomnya harus ilgom gitu ya. Tapi kalau huruf sebelum kalau huruf yang diilgomkan itu harokatnya dhamma, maka bisa dengan ilgom ini, bisa ilgom ya. إذا كان حرف المضمر مضموما نحو سيغفر لنا ففيه 3 أوجه bisa ilgom murni, bisa ilgom mahad ma'al ishmam, bisa ilgom ghairu mahad ma'al rom. Ilgom ghairu mahad ma'al rom itu rom itu ada harokat tapi sekitar 2/3. Kalau sayufaru lana itu kalau diilgomkan murni kan sayufal lana, langsung masuk lam ya. Sayufal lana. Sayufallana. Tapi kalau dengan ishmam berarti ilgomnya itu ilgom mahad ma'al ishmam sayufallana, nah gitu.
Kayak malakala ta'man, man. Nah, itu kan ada ismamnya itu. Sayufar, sayufar, lana, fal, lana. Oke. Nah, kalau itu merubah ma'arom itu bacanya sayufar, lana, fal, lana, gitu. Makanya tadi yang saya maksudkan, kalau Anda membaca dengan Nah, Ibu, maaf, ya, ini lagi bahas yang mana ya, Bu? Tadi putus-putus, Bu. tadi saya anhar, anhar, itu tebalnya di lidah. Suaranya putus-putus ya? Sudah. Iya Ibu, kadang suaranya pelan, kadang suaranya besar gitu Ibu. Begitu. Sekarang sudah? Masih? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Tadi saya kan menjelaskan tentang al-anhar, itu ketebalannya ro itu adanya bukan di bibir, gitu. Bukan anhar, itu bukan anhar. Kan banyak tuh yang bacanya gitu tuh. Nanti jatuhnya kayak ismam gitu. Jadi kayak ada isyarat dhamma di ujungnya anhar. Nah, itu kan kayak ada isyarat dhamma kan? Paham maksud saya? Nah, saya kembalikan sedikit dulu waktu membahas tentang ilgham, waktu ilgham kabir, itu kan huruf yang diidghamkan atau huruf pertama dari kedua huruf itu, baik yang sama hurufnya maupun yang berdekatan, itu kan ada yang huruf mudgham atau huruf pertamanya itu bisa harokatnya fathah, bisa harokatnya dhamma, bisa harokatnya kasroh gitu. Nah, itu tidak semuanya idghamnya itu langsung idgham murni gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, tidak sepenuhnya seperti itu ya. Tapi bisa ilghamnya itu dengan row gitu. Ketika huruf yang pertamanya kasroh. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Oke. Harokatnya mim yang pertama itu masih ada sekitar 2/3 gitu. Jadi dia bisa didengarkan oleh orang yang ada di dekat si pembaca itu. Nah, sebenarnya kiroat itu sangat peduli dengan semua kalangan termasuk yang disabilitas. Ya. Jadi ismam itu, isyarat dhamma itu sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Paham? Ismam itu kan isyarat saja. Isyarat, ya. Tadi saya mencontohkan sayu farulana, sayu farulana. Nah, kalau ismam di mana bacanya? Sayu fal lana, fal lana. Ada isyarat domanya itu. Kan makanya kalau Anda baca malakala tak man, nah, ada isyarat domanya kan? Sebelum guna itu habis, Anda memberi isyarat dhamma. Maksudnya itu apa? Itu huruf yang mau diidghamkan. Itu kan hasilnya malakala tak manuna. Itu kan. Jadi huruf yang diidghamkan non pertama itu harokatnya dhamma gitu. Sehingga diisyaratkan dengan itu dipergunakan. Ini tadi saya membahas anhau. Jangan sampai nanti Anda bacanya itu anhau. Gitu loh. Paham maksudnya? Dia memang tebal, tapi tebalnya itu jangan menggunakan isyarat, ya, terkesan bacaannya itu kayak ismam. Oke, karena definisi ismam yang tempo hari saya sampaikan, satu diantaranya kan domus syafatain. Jadi kalau bacanya anhar, itu ismam kan? Jadi bacanya gimana? Anhar. Tebalnya itu di lidah, bunyinya itu, kan di bibir. Paham ya? Ini saya jelaskan detail, tapi kira-kira tambah bingung nggak sih? Jangan Berarti nanti saya... baca ro-nya itu nggak monyong ya Ibu ya? Iya, nggak. Karena kalau ada monyongnya, itu jadi kayak ismam jatuhnya. Anhau. Segitu aja, bukan anhau. Yang namanya gitu. Atau anhau. Kan agak sulit tuh. Kadang-kadang yang merasa agak sulit kalau seandainya bibirnya nggak terlibat, ya kan? Tapi jangan sampai terlibatnya itu menyerupai ismam. Jangan anhau. Bukan gitu. Anhau. Kan? Tebal juga kan?
Kan beda dengan anhar, Berarti andal. lebih ke lidah ya, Ibu? Iya, lidah kan makhrajnya lidah. Ya, jadi baca sesuai dengan rumahnya. Oke. Ibu yang malum apa, Bu? Yang apa? Ibu kan jelasin yang idgham yang malismam sama yang pertama tuh yang umur itu. Rom. Oh. Ibu punten pisan. Tapi ini tuh kolerasinya sama dengu sama idgham Ibu. Soalnya tadi Ibu nyebut yang idgham tapi Wina nggak ngerti. Anda kan dulu kan belajar bab idgham kan? Idgham kabir kan? Bu. Di qiraat 1 itu kan ada idgham tuh. Oke. Dulu kan belajar idgham kabir kan di qiraat 1. Saya tadi hanya mereview aja yang sudah Anda pelajari. Udah. Halo. Iya, Ibu, Iya, betul. Ibu. Terus pertanyaannya tadi gimana? Iya Ibu, apa hubungannya yang ro tafim ini sama idgham? Tapi udah kejawab. Apa hubungannya dengan apa hubungannya dengan idgham itu ya? Waktu Anda belajar idgham, itu kan ada idgham itu idgham yang murni. Idgham murni itu kalau tadi saya contohkan sayu farulana dibaca kan itu kan ro kan diidghamkan ke lam ya. Masih ingat nggak sih? Halo. Masih ingat nggak? Iya. Masih kan? Jadi kalau dibaca idghamnya itu idgham murni mahab maka bacanya sayufallana. Sayufallana gitu kan? Itu namanya idghamnya idgham murni. Jadi idgham murni itu ro langsung masuk lam 100% masuk gitu. Sudah? Sudah ya? Jelas ya? Tapi ada idgham itu yang idghamnya ma'al ismam. Jadi sayufal lan. Ada manyunnya. Sayufal lan. Fal lan. Aslinya Sayub Farlana ya, Bu? Terus Aslinya kan sayufaru. Sayub Farulana. Oh. Saya coba fotokan teksnya aslinya ya, yang tentang itu. Mungkin tadi saya masuk ke sana itu karena anhau. Saya mengingatkan ke Anda jangan sampai membacanya seperti ismam gitu. Dan ismam itu kan selain dibahas di surah Al-Fatihah, itu juga dibaca di idgham gitu. Ini ada ya teksnya buku yang ada coret-coretannya. Ini buku yang aku pakai ngaji ya. Ini buku lama saya. Nanti tolong dibaca sendiri aja. Saya nggak banyak menjelaskan ini. Nanti tolong baca sendiri yang nggak jelas tanyakan aja ya. Jadi intinya saya memberi catatan di sini karena ini kan di situ sebenarnya babnya kan bab yang dibahas detil waktu idgham. Ini penjelasan tentang idgham ini di syarah Syatibi. Oke, saya kirim ke grup nanti. Nah, tapi saya nggak membahas ini lebih detail ya karena kan soalnya tadi di kelas yang satunya saya juga membahas ini cukup detail karena apa?
Ternyata waktu di Ilgum itu penjelasannya nggak tuntas. Itu ada saya share ke Anda. Nanti tolong silakan baca kalau yang nggak jelas nanti ditanyakan. Jadi di situ kan ada إذا كان الحرف المضموم مضموما نحو سيغفر لنا فيه ثلاثة أوجه الإضغام محت إضغام محت مع الإشمام إضغام غير محت مع الروم إذا كان الحرف المضموم مكسورا نحو كمثل الريح ففيه وجهان الإضغام محت فقط إضغام غير محت مع الروم gitu. Dan mana ini? Bila roy menasyid. Idza kana harfun maftuhan di akhir itu, di bawah itu. Saya tutup dulu yang ini ya. Khawatirnya nanti nggak terbaca. Mana ini? Ada yang nyinggung itu nggak banyak. Karena saya pernah dampingi peserta Indonesia waktu MTQ internasional di Brunei, itu dia nggak paham Ar-Rum ya. Jadi saya menjelaskan ke dia detail, untungnya sebelum tampil itu, karena saya ngikuti pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu, baru saya kasih tahu, ternyata dia baru tahu Ar-Rum di situ. Dia sudah hafal 30 juz, tapi nggak tahu yang ini nih. فأجل ما حق دارهم وعبارة عن اختلاس إلى حركة النصر الخمس ومنعه فيه من الإشمام فقط. Sebenarnya saya nggak bisa baca ini ya. Syarat bisyafatain wal bain. Kebaca nggak sih? Ibu muter-muter di Wina, Bu. Enggak, Apanya Ibu Ibu? salah kirim. Ibu salah kirim. Ini kelas 4E. Oh ini E ya? Oh iya salah. Iya, Ibu. Mohon maaf ya. Salah kirim. Ini tadi saya kirimnya ke D ya? Iya, Ibu. Iya, Ada Ibu. kiriman pertama tadi. Saya tadi soalnya ngirim juga ke kelas D itu yang ini saya kirim ke Anda juga deh supaya nggak sama. Ini E ya? Iya, Ibu. Ini Anda nggak ada kuliah kan? Jam ketiga nggak ada kuliah kan? Nggak ada, Nggak. Ibu. Ya, nanti Nggak kalau ada, misalnya agak lama dikit nggak apa ya, nggak penting ganti. Ini pertemuan kita yang keberapa sih? 11 ya? 12? Ujian kiroatnya itu dihitung 2 kali. Kelas ini masih banyak yang belum ujian ya? Iya, Ibu. Enggak, sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Sudah ya? Masuk ya? Udah ya? Ini ya? Ini bukan? Sudah masuk belum di Anda? Iya, Ibu sudah. Iya, Ibu. Itu ada 4 apa 2 ya yang saya kirim ke Anda tadi? Ada 4, 4. Ibu. Oke, 4. Nah, ini yang saya tadi maksudkan. Wal khulasa idza kana al-harful mudgham maftuhan. Kalau huruf yang diidghamkan itu harokatnya fathah, kan Anda dulu kan membahas wasyahida syahid, dal itu diidghamkan ke shin salah satunya. Nah, kalau huruf yang diidghamkan ini tadi saya waktu membahas yang anha, jangan sampai hau, jangan sampai kayak ismam, paham? Anha, gitu. Jangan sampai bibirnya itu manyun sehingga memberikan isyarat seolah-olah itu ismam gitu. Ya. Iya, Ibu. Fafihil ilghamul mahad, tanpa roh dan tanpa ismam. Jadi kalau huruf yang diidghamkan itu, tapi ini saya balik sebenarnya ya ke idgham sedikit. Mengidghamkan dal ke shin karena huruf yang diidghamkan atau huruf pertama itu harokatnya fathah, maka idghamnya itu harus dengan idgham yang murni. Tidak ada rom, tidak ada ismam. Wasyahish syahid gitu. Wasyahish syahid. Itu kalau harokatnya huruf pertama fathah tanpa rom, tanpa ismam. Apa ismam di sini? Dhammus syafatain. Dan kalau nggak salah ingat kemarin saya sempat menyampaikan ismam itu ada 3 pengertian ya. Dhammus syafatain, an-nut kunang kedua an-nut bid-dhammi awalan tsumma bil kasri. Yang ketiga mazdul harfi bil harfi. Gitu ya. Masih ada catatannya? Masih ya? Saya sempat nyinggung itu enggak ya? Kayaknya iya deh. Di kelas ini apa kelas lainnya ya?
Anda memahami ismam selama ini apa sih? Ini jangan sampai belajar berat nggak tahu ismam nanti. Ismam itu bisa bermakna dhammus syafaten, yang pertama. Apa itu dhammus syafaten? Mencucu, gampangnya gitu kan? Ismam juga bisa berarti an-nutqu bidhammi awalan tsumma bil kasri. Mengucapkan dhamma terlebih dahulu baru kasro. Itu ismam. Contohnya di mana? Wa idza qila, dibaca wa idza qila, itu ismam itu. Makanya hati-hati yang berusaha membaca qafnya tebal. Jadi tebalnya seperti apa? Wa idza qi. Anda perhatikan cara saya baca. Saya akan membaca dengan 3 cara di wa idza qila lahu. Wa idza qila lahu. Ada wa idza qila lahu. Beda dengan yang pertama? Yang ketiga, wa idza qila lahu. Yang ketiga itu ismam. Yang kedua tadi itu qafnya tarkik. Yang pertama itu qafnya tafkhim. Dari tafkhimnya itu segitu saja. Jangan sampai tafkhimnya qaf kasro itu seperti ismam. Bagaimana kasro yang seperti ismam itu? Wa idza qila. Ismam itu. Ismam yang mana? Bukannya ismam itu mencucu, Bu. Itu kan nggak pakai mencucu. Ada makna ismam yang kedua adalah an-nutqu bid-dhammi awalan tsumma bil kasri. Mengucapkan dhamma lalu diikuti kasro, itu ismam. Jadi kuila itu ismam, bukan kasro. Ya, bisa difahami maksudnya? Ibu, tapi wa idza qila itu nggak ada domanya. Memang nggak ada domanya, non. Tapi kan isti'la itu kan huruf-huruf isti'la itu kalaupun kasro, dia kan harus dibaca tebal. Dia kan harus dibaca tebal. Nah, tapi tebalnya itu tidak boleh menyerupai ismam. Memang harokatnya kasro. Ya, tapi ada sebagian imam kiroat yang membaca dengan ismam. Nah, ismamnya walaupun dibaca ismam ya tetap diberi harokatnya itu kasro, jangan bukan dikasri harokat dhamma dan kasro itu. Di syamal kisai, di ismami kasril qafi dhamman di jami'i mawadhi'i wal babu. Jadi semua lafaz Ibu, qila. tapi ada guru yang ngajarinnya begitu tahu Ibu, baca huruf istilahnya. Ini yang makanya tadi saya tekankan ke Anda. Jadi jangan sampai ketebalan isti'la itu menyerupai ismam. Ismam yang mana? Yang ismam yang bermakna an-nutqu bidhammi awalan tsumma bil kasri. Makanya tadi saya tanya, Anda memahami ismam itu gimana sih, kan gitu tadi. Iya ya. Kan tadi saya katakan. Tadi kan saya bilang. Halo. Jadi gimana kalau Anda, ya kalau ada guru Anda yang mengajari begitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi Anda berguru ke yang lain gitu. Dalam hal ini ke saya boleh. Jadi tebalnya qaf kasro atau isti'la kasro itu tidak boleh menyerupai ismam. Oke. Paham ya? Itu kalau nggak salah di coretan saya yang di halaman kedua itu ada itu dulu waktu waktu saya belajar itu. Ini kan ada tuh. Kalau nggak salah itu. Ismam dhammu syafatan an-nutqu bid-dhammi awalan tsumma bil kasri masjul harfi bil harfi fasrahatan salisan harfun far'iyyan nahwu as-sirat baca as-sirat. Ada ya? Coretan saya itu coretan ini karena buku yang saya pakai belajar. Ismam yang ketiga itu apa, Bu? Masjul harfi bil harfi, mencampur huruf dengan huruf. Ini kok kayaknya masih asing ya Anda ya? Maksudnya waktu menjelaskan ismamnya di Al-Fatihah itu gimana? Ibu belum pernah menjelasin, Bu. Kasih cara bacanya doang gitu, Bu, tapi pengertiannya enggak. Oh gitu. Anda kok nggak menanyakan, nah ismam yang manyun itu yang mana? Berarti nggak kritis nih. Saya permisi sebentar ya. Saya mau
Mohon maaf ya, saya izin sebentar, saya nutup. Masih panas soalnya. Mulai panas. Oke ya. Jadi ini nggak apa-apa ya, saya balik ke sini sedikit ya. Maksudnya jangan sampai Anda asing dengan istilah-istilah ini ya. Gimana? Nggak apa-apa? Nggak Tidak apa-apa. apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu. Karena saya mohon persetujuan, karena kan ini balik sedikit soalnya. Tadi saya waktu menjelaskan Anhaur, itu kenapa saya tekankan ini dari pengalaman saya melatih di sejumlah daerah, itu banyak yang cara bacanya itu harus dirapikan. Gitu. Contohnya tadi, pertanyaannya Bu, gimana kalau Ustadznya ngajarinnya kasroh isti'ala seperti itu ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi harus tetap dibedakan, jangan sampai menyerupai ismam. Kenapa kok begitu? Karena aku tadi bilang Hisham dan Al-Kisai. Hisham dan Al-Kisai itu membaca wa idza qila itu ismam. Oke, wa idza qila itu dia baca ismam. Nah, supaya jelas aku nanti saya fotokan lagi ya. Riwayat mushaf yang ditulis dengan Hisham seperti apa ditulisnya wa idza qila. Ibnu Amir, Hisham, Bakwan, Al-Baqarah. Ini aku share ke Anda mushaf yang ditulis dengan riwayat Hisham, di mana dia membaca wa idza qini ya, jangan salah. Okay. Ini saya coba tutup dulu yang ini, saya ke yang terakhir saya share. Nah, perhatikan wa idza qila lahum, ada isyarah di atasnya ya itu yang kotak kecil. Itu maksudnya di sini dibaca dengan ismam ya. Harokatnya tetap kasro kan? Tadi kan siapa yang nanya tadi, tapi kan itu kasro Bu, qafnya memang kasro gitu. Ya. Makanya tadi pengertian ismam yang kedua itu kan an-nutqu bid-dhammi awalan tsumma bil kasri. Jadi mengucapkan dhammah terlebih dahulu lalu diikuti dengan kasro. Itu ismam namanya. Prakteknya bagaimana? Anda perhatikan saya membaca ya. Ismam itu prakteknya. Wa idza qila itu ismam. Wa idza, kan saya mengucapkannya kan dhamma dulu tuh. Wa idza dhamma kan? Tapi dhammanya nggak bunyi. Wa idza bunyi juga kok nggak bunyi gimana? An-nutqu bid-dhammi awalan tsumma bil kasri. Wa idza qila. Dhamma dulu kan, baru kasro. Itu ismam. Ya. Makanya kalau Anda misalnya jadi hakim fasoha, ada peserta yang bacanya begitu, itu salah menurut riwayat Hafiz. Sudah. Itu salah menurut riwayat Hafiz. Jadi bagaimana Hafiz bacanya? Anda perhatikan saya membaca dengan 3 cara. Ada fathah, ada kasro murni, ada ismam, dan ada kasro yang tarkib. Tadi ada kasro yang tafkhim, ada kasro yang Punya Kak Wilda ya? ada kasro yang ada yang minta tolong Amina audionya. Amina ini mana ya orangnya ya? Tolong audionya dimatikan. Amina ada orangnya enggak sih? Oke. Saya baca. Nanti Anda coba tebak mana bacaan saya yang ismam, mana yang kasronya tarkik, mana yang kasronya tafkhim. Wa idza qila lahum aminu, 1. Wa idza qila lahum aminu, 2. Wa idza qila lahum aminu. Anda bisa membedakan bacaan saya yang ketiga tadi apa? Ismam ya, Ibu. Ismam, Ibu. Itu ismam. Lalu bacaan saya yang kedua lupa ya. Saya ulangi ya. Sekarang silakan ditebak ya. Saya ulangi bacaan saya. Wa idza qila lahum, apa itu? Kasroh
Kasro murni. Murni tapi tarkik. Tafik. Tarkik, Ibu. Nya tarkik. Wa idza qi itu kasro tapi tarkik. Bedakan dengan saya membaca wa idza qi itu apa? Kasro tafkhim. Bedanya tipis saja kan? Qi dengan qi beda kan? Beda enggak? Beda, Ibu. Beda, Ya. Ibu. Kan yang ismam wa idza qila itu ismam. Bisa dibedakan ya. Nah, sekarang silakan harokat Anda dikoreksi masing-masing. Anda selama ini membacanya yang mana? Kenapa ini saya tekankan? Karena saya sering menemukan qaf kasro itu dibacanya ismam. Ya. Jangan sampai salah karena bisa jadi difahaminya ismam itu hanya seperti malakala ta'manna sehingga kuila tadi itu dianggapnya tidak ismam padahal itu ismam. Ya, makanya kita balik ke ismam, pengertian ismam yang ada 3 tadi itu. Jadi ismam itu pertama bimakna ini satunya lagi. Itu ismam pertama dhammus syafatain. Nah, itu ismam yang selama ini populer. Oke, ismam yang selama ini populer. Malakala ta'man. Nah, itu ismam. Ismam dalam pengertian nomor 1, yang ini. Anda kebaca nggak sih tulisan bagus saya? Itu tulisan saya sangat bagus. Kebaca, Ibu. Baca ya. Tapi kalau nulisnya cepat kan harus begitu. Dan kebetulan memang nulis Arab saya lebih cepat dari Latin ya. Jadi kalau guru-guru seringnya nulisnya pakai Arab aja. Yang kedua, itu pengertiannya tadi itu dhammus syafatain, malakala ta'man. Nah, ya. Yang kedua, ismam itu bisa berarti an-nutqu bid-dhammi awalan tsumma bil kasri. Seperti yang tadi wa idza qila itu. Wa idza qila itu an-nutqu mengucapkan dhamma terlebih dahulu baru diikuti dengan kasrah. Itu ismam. Jadi tadi bacaannya Hisham itu ya wa idza qila lahum gitu. Supaya Anda lebih jelas ya bagaimana penjelasan musannif atau penulis kitab qiraat. Saya contohkan bagaimana penjelasannya supaya Anda bisa membedakan ya, maksudnya di qiraat 7 itu seperti itu. Nanti hafaz Anda baca seperti dhamma dulu baru kasrah ya salah. Kalau hakimnya paham ismam dengan detail ya pasti disalahkan. Mohon maaf saya keluar dulu sebentar. Ya, di share ya. Di share-nya ke ya, nggak salah. Ini saya di sini sebenarnya kayak ngomong sendiri ya, tapi saya waktu dulu mahasiswa itu saya pernah ngisi acara. Jadi kalau orang-orang laki-laki pada Jumatan itu saya ngisi kajian agama di radio CBB dulu. CBB itu kayaknya sekarang masih ada, Bandar Dangdut Jakarta ya. Tapi itu kalau waktu Jumat, waktu orang-orang sholat Jumat itu ada kajian agama khusus untuk ibu-ibu ya. Jadi saya masih ingat itu waktu itu saya nggak kebayang ya kalau pola penyiaran itu seperti kayak saya sekarang bicara. Ini kan saya bicara sendiri nih. Anda kalau nggak mendengarkan juga saya nggak tahu. Anda mendengarkan sepenuh hati juga nggak tahu. Anda mendengarkan sepintas-sepintas juga saya nggak tahu. Kecuali kalau Anda yang menghidupkan videonya baru saya tahu. Ini kan tadi yang katakan qila di ayat 11 dan 13 surah Al-Baqarah, tolong perhatikan, Hisham wal Kisai bi ismami kasril qafi dhamma. Ya. Jadi maksudnya ismami kasril qafi dhamma itu mengucapkan dhamma dulu baru kasrah. Oke, jadi yang pertanyaannya Sabila tadi yang tanya ya. Fi jami'i mawadhi'i, dimanapun dalam Al-Quran lafaz qila wa ghidha itu sama, itu dibaca dengan ismam oleh Hisham dan
Al-Kisai. Ya. Ibu, maaf Ibu, Hmm. buk yang catatan yang Ibu share tadi yang tentang Ishmam itu dia di buku Qiraat 1 atau di buku mana ya, Bu? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Itu buku Takribul Ma'ani fi Syarh Syatibi. Oh, iya. Ibu, boleh ini enggak apa namanya? Di foto cover Quran yang ini, Bu, yang Ibu share ini. Kayaknya kemarin udah tak foto deh, udah tak share. Belum ya? Belum, Ibu. Berapa sih kelas di kelas, berapa jumlah kelas Anda? Kelasnya semua berapa? Tapi ini kan rumahnya jauh-jauh ya. Karena semester depan itu sudah ini ya. Semester depan itu Anda sudah gini aja, nanti coba aku cek siapa sih yang paling aktif di kelas ini, aku kasih hadiah musuh. Itu Nadom Syatibinya aku share ke Anda ya, supaya ini kayaknya memang Qiraat itu harus terkait satu sama lain. Ini ya, ini mushaf ini ya, ini kan? Oke, siapa yang nanti nilainya terbagus, yang teraktif nanti aku kasih hadiah mushaf. Enak kan? Itu di akhir perkuliahan ya, Ibu? Oh iyalah. Kan tahu nilainya bagus, sangat dari kan di akhir perkuliahan. Tak apa-apa kalau misalnya ada yang bagus itu nilainya hampir 100 gitu 5 orang nggak apa-apa, aku 5-5-nya aku kasih hadiah. Nanti tolong diingatkan saya, tolong ditagih kalau saya lupa. Mudah-mudahan semua kelas ya, Ibu, semua kelas nilainya tinggi. Satu Semua kelas kelas nilainya. Oh gitu. Jadi berapa tadi? Berapa orang tadi? 40 orang. 41. Nanti coba saya tanya dulu ke ininya. Saya hitung dulu. Nanti dikirimnya kemana ya? Ibu berarti kalau misalnya hafaz itu dia harfu istilahnya pakai kaidah yang ini ya, Bu, yang qafnya ketika kasroh itu dia tafhim atau tetap tarkik ya, Bu? Nggak apa. Ro apa? Siapa? Lupa. Ro rumus Syatibi untuk siapa? Halo. Nyontek dulu deh. Al-Kisai ya. Kisai. Lalu lam siapa? Siapa lam tadi? Hisham. Risha. Ketika kasro, lada kasriha. Kasronya itu dibaca kasriha, dhamman. Maksudnya Ishmam itu kasronya itu diawali dengan dhamma. Rijalun menurut Al-Kisai dan litak mulai itu lam Hisham. Oke ya, ini Nadom Syatibinya. Ini buku Nadom Syatibi yang baru itu malah ada ininya ya. Kalau Anda bisa beli gitu, kapan ada umroh atau saya coba di sini kayaknya belum ada.
Jadi buku aslinya yang sekarang itu nazomnya ini sudah dikasih nomor-nomor, jadi lebih enak. Ini nazom keberapa, nazom keberapa. Oke, ini nazomnya. Jadi dia Ishmam ya. Jadi dia tadi yang kalau gurunya mengajarkannya seperti itu ya nggak apa-apa, tapi harus jangan sampai kui, tapi cukup kui. Kui itu sudah tebal itu. Memang ini tingkat ketebalan yang paling rendah. Ya, kui bukan kui dan bukan ki. Makanya nanti hak ki bukan hak ki. Oke? Hak ki. Oke ya. Hak ki bukan hak ki dan bukan hak ki. Oke, saya balik kemana nih? Yang tadi ya, yang Ismam itu ya. Dilanjutkan apa enggak sih? Atau kita, kenapa saya tadi ke situ-situ ya? Jadi lama ya materi yang ini ya. Tapi enggak apa-apa. Yang kedua, iya kan? Jadi lama ya. Yang ketiga itu masjul harfi bil harfi fassara harfan salisan au harfun far'iyyat. Ya. Jadi dia ismam yang ketiga ini yang dina zero itu. Makanya kan nazam syatibinya kan bihaitsu ata wasada zayan ashimmaha lada khalafin. Kan gitu bunyinya. Bihaitsu ata wasada zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khalladil awwala. Kan gitu bunyinya. Jadi bacalah ismam lafaz sirat itu bagaimana ismamnya? Mencampur sod dan zai. Masju itu mencampur. Walaupun punya sodnya dominan, tapi ada unsur zainya, zero. Karena kalau zai kan zero. Kalau so kan zero. Ya, ini dia zero. Itu ismam. Oke ya, paham? Makna ismam. Nah, Anda perhatikan sedikit di sini bagaimana penulis kitab ini menjelaskan idza kana al-harfu madmuman. Kalau huruf yang diidghamkan itu dhammah, nahwu sayufar lana fi salasatu awjuh idghammahat. Sayufal lana. Idghammahat ma'al ismam. Sayufal. Sayufal lana. Jadi ada manyunna dulu. Itu ma'al ismam. Idgham ghairu mahat ma'ar-rum. Kenapa kok disebutnya idghamnya ghairu mahat? Karena harokatnya ru itu masih ada 2/3. Sayufaulan. Faulan. Anda bisa mendengar ru saya? Itu yang tadi saya katakan. Jadi ismam itu karena hanya isyarah, dia diperuntukkan bagi orang yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Sedangkan ar-rum itu diperuntukkan bagi orang yang bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Luar biasa segitunya bacaan Al-Quran dari Nabi SAW memperhatikan seluruh kalangan. Ya. Sehingga ketika dibaca itu, kalau yang bisa melihat, bisa mendengarkan, nggak ada masalah. Oke ya, saya berhenti sampai di sini, nanti yang lain tolong baca sendiri. Ini bukunya Taqribul Ma'ani fi Syarh Syatibi, yang buku ini kalau Anda menanyakan. Tapi saya tidak menjanjikan buku ini karena bukunya ini saya belum ada di Indonesia. Tapi nanti kalau ada, saya boleh juga kasih hadiah kepada siapa yang nilainya terbaik, nggak masalah. Untuk Qiraat. Tapi tadi kalau 40 orang semuanya kayaknya angkanya menjadi besar ya. Jadi saya akan memberikan 5 yang terbaik gitu. Ya. 5 yang terbaik, mana buku yang Anda pilih. Taqribul Ma'ani tadi saya bilang tidak bisa menjanjikan. Tapi kalau memang nanti bukunya ada, enggak apa-apa. Anda boleh memilih mau Taqribul Ma'aninya atau mau mushaf yang seperti tadi. Untuk 5 terbaik. Ya kan? Anda mau mushaf yang ini? Ini dengan qiraat 7 tadi ya, bukan qiraat 10 ya. Di sini sebenarnya saya kalau saya mengajar qiraat mau cara cepat itu sebenarnya dengan cara ini dan modul itu. Jadi langsung dibaca tahlili gitu dari awal sampai akhir. Oke, kita balik ke tadi saya waktu menjelaskan anhar ya. Kalau belum jelas soal ilham ya nggak apa-apa nanti kapan-kapan dipelajari lagi. Tapi sekarang sampai sini dulu ya, karena kalau nggak nanti aku nggak selesai-selesai. Oke, saya sekarang share ya.
saya balik ke materi qiraat. Sampai tapi ada pertanyaan nggak sih? Tadi saya nyinggung soal anhar tuh ya, anhar jangan sampai anhar, tapi anhar. Nah, boleh ahar. Kan tebal itu. Kan beda dengan anhar, dengan anhar, kan beda. Jadi tebalnya itu jangan di bibir, anhar. Nah, kan jadi isma. Ya. Ibu kalau Ada bunyi. misalnya sebelumnya domah Bu kayak yang atau ya kayak contoh di sampingnya Bu an-nakur itu gimana Bu? Ya ini Bu. Kalau an-nakur ya nggak ada masalah karena sebelumnya doma kan. Sama aja, bukan bukan gitu kan. Nakur kan. Jadi itu kan domanya karena memang qafnya doma. Nggak ada masalah kan? Nggak masalah karena sebenarnya doma. Lebih mudah. Ya, saya lanjut dulu ya. Artinya lagi. Jangan diismamin ya Bu ya. Tebal tapi pakai ismam gitu ya. Iya, kan? Jangan dilepas juga. Kalau lepas nanti jadi kayak tarkik. Jangan juga jadi tarkik nanti. Nah, tetap seperti itu. Ya. Tapi jangan sampai ada Nah, kalau berarti rom nanti. Tadi rom itu bunyi sekitar 2/3 gitu ya. Jadi sepertiganya hilang. Jadi bunyinya itu, bunyi domanya itu sekitar 2/3. Jadi dia masih didengar, masih bisa didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Oke ya. Gimana? Semakin dikaji, ternyata kok semakin banyak hal yang saya tidak tahu ya gitu ya. Sama, saya waktu belajar juga semakin saya pelajari ternyata semakin banyak hal yang saya tidak tahu. Itu baru dari bacaannya. Baru dari cara membacanya. Ya, belum yang lain-lain. Kalau Anda mengkaji dari sisi rangkaian kalimatnya, itu sangat luar biasa. Makanya nanti Anda sarjana tafsir, sejauh mana Anda bisa mengkaji Al-Quran yang satu ayat itu bisa Anda kaji dari berbagai sisi dan itu sangat luar biasa. Bisa jadi satu ayat itu Anda nggak cukup 1 hari 2 hari ya untuk mengkajinya. Kalau dari berbagai sisi. Itu luar biasanya Anda. Oke. Yang tadi itu yang kita bahas itu baru dari sisi bacaannya. Itu kan belum detail kan. Kalau detail ya satu bisa seharian. Ar-Sakinah sebagai bekas tadi itu غير فاصل أو ياء ساكن أو سبب بساكن ليس حرف الاستعلاء ra sukun yang sebelumnya kasro atau ya sukun yang sebelumnya huruf mati tapi bukan isti'la. Ghairu faslin itu tanpa pemisah, berarti langsung, ketemu langsung. Atau sebelumnya berupa huruf mati yang bukan huruf isti'la dan sebelumnya kasroh. Muqtadir, mustamir, qadir. Ini sering juga nih, qadir nih, karena males nahan lidahnya gitu, jadi bunyinya sering tebal. Kalau nggak hati-hati qadir. Karena memang enak gitu tuh, melepasnya kayaknya ya. Jadi memang baca Quran tuh kayaknya kita harus berlatih mengendalikan lidah kita ya. Tunduk pada kaidah yang ada. Ya. Sebenarnya kalau Anda belajarnya itu dari guru yang bacaannya bagus gitu, walaupun Anda tidak tahu kaidah-kaidah ini, pasti sama gurunya sudah diajarkannya qadir. Tahan lidahnya, jangan dilepas sebelum bunyi ro habis. Saya biasanya gitu aja mudahnya. Untuk mendapatkan tarkibnya qadir, masir, itu tahan lidahnya, jangan dilepas sampai bunyi ro hilang. Karena kalau bunyi ro-nya belum hilang, lidahnya Anda lepas, kemungkinan ujungnya itu akan terjadi takhir. Ya, qadir. Nah kan, Anda lepas sebelum bunyi ro habis, pasti takhir jatuhnya. Sah, sih. Nah ini sering salah juga nih. Apa nih ayatnya ini? Yang di wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tipis itu ya. Jangan sampai tebal.
yu'allimunan nasa sihr. Ya. Nah, tapi waktu disambung yu'allimunan nasa sihra harus tebal roknya. Tapi waktu wakaf di situ harus tipis. Sampai situ dulu ya, kita lanjutkan. Saya tidak memperpanjang lebar di situ karena itu kamarnya dosen tajwid. Ar-ra al-masbuqa bi alifin mumalah. Ar-ra di mana sebelumnya berupa alif yang dibaca imalah. Aboror. Ini kan aboror, kalau dibaca fathah kan tebal tuh. Tapi kalau dibacanya imalah, aberit, tipis. Jangan aberit, bukan gitu. Aberit, ya. Ar-ra masbuqa bi harfi isti'la as-sakinah, ra di mana sebelumnya berupa huruf isti'la yang disukun, itu bisa dua wajah. Bit tafkhim, bit tarqib. Karena sebelumnya yang tadi itu ada huruf isti'la, tapi kalau ini isti'lanya sukun, gitu. Gitu. Memang tafkhim lebih enak sebenarnya, gitu. Kalau saya biasa tebal nisfu, ya. Dan seterusnya ar-ra maksura fil lafzi mahsusa idza bitarqiq lidallat ala ya mahdhufa. Ra kasrah pada lafaz-lafaz tertentu idza bukan yas, ya. Idza walaidzi idza yas nuzur ya. Ini tarkibnya menunjukkan sebenarnya idza yasri nuzuri gitu. Apa itu? Itu sudah wal fajr. Tebal ya. Walayalin asr. Wasyaf'i walaili idza yas. Bukan yasu. Yes. Oke. Udah masuk latihan. Latihan lagi. Alladzina atainahum al-kitaba yuhibbuna tilawati. Lah, ini bentar lagi habis ya. Tinggal ini pendalaman ini sebenarnya ayat ini. Kita kerjakan. Mana sih yang sudah dikerjakan ayatnya? Mana di share aja ayatnya. Karena ini pendalaman tanggal nanti lama aja. Satu kali lagi bab lama kita bahas. Setelah itu latihan-latihan. Kita kuliahnya sampai tanggal 22 April ya. Jadi berapa kali lagi sih? Ini sudah April, cepet banget. Ini tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 15 itu libur apa ya? Tapi nanti di tanggal 16 April itu bisa nggak masuk ke Anda ya. Soalnya saya mau ke Takengon itu. Takengon itu kan ada yang dari Aceh sini. Sahula Bu dari Aceh sama Kak Aceh Iin. mana? Kamu Aceh mana sih? Saya pertengahan Ramadan mau ke Takengon. Hul. Yang Korea itu siapa kelasnya? Sahula Rusni, Bu. Ada Pekan Tilawatil Quran tingkat nasional tuh di Republik Indonesia. Siapa yang ikut? Sahula ikut dulu dari Makali Aceh. Di Provinsi Aceh syaratnya menang dulu ya di zona tertentu RRI-nya baru nasional. Oke, siapa yang sudah kerja PR-nya? Silakan di-share. Ini sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Tinggal dihafalkan. Tadi yang itu kalau Anda masih belum paham boleh juga ditanyakan. Nanyanya lewat grup ya supaya jawabnya seluruh. Perbanyak kitabnya di sini. Ini yang baru ya, yang tadi Musaf yang ditanyakan itu yang baru modelnya kayak gitu. Saya kemarin sebenarnya udah mesen banyak. Ini saya bagi untuk anak-anak yang tinggal di rumah saya karena mengaji qiraat ini. Sama saya kirim kemarin ke Kalimantan Selatan. Tapi ini bukan dari saya ya, waktu itu hadiah dari suami saya. Kalau dari saya mah 5 orang aja. Kalau dari suami saya banyak. Misalnya. Kalau Anda mau semuanya dapat, minta ke suami saya. Bu, kalau beli mahal lah Ibu. Ada yang mau beli? Kalau mau beli aku kasih aksesnya ke Pak Ali. Kalau nggak salah satunya 155.000. Murah aja lah. 155.000 itu bakso 2 mangkok ya. Nggak sampai. Ya. Anda baksonya berapa sih satu porsinya? 80.000 kan? Jadi 2 mangkok nggak sampai. Ada yang mau beli? Kalau mau beli aku kasih aksesnya ke Pak Ali.
Ini yang terbarunya ya, sampulnya begini, karena punya saya yang lama itu sampulnya tidak seperti ini. Sampulnya lebih sederhana, ini kayaknya dicetaknya lebih luas. Judulnya Al-Qiraat Sab' Al-Mutawatirah min Thariq Asy-Syatibi. Ya, tapi ini dalamnya mushaf. Ini penjelasannya seperti ini kalau dibuka. Oke, sama Kak, yang tadi yang aku share kan. Ini loh dari kisahnya, jadi paling lewat 1-2 gitu aja. Kalau Anda sudah hafal kaidah usulnya, nggak akan ada masalah, insya Allah. Termasuk yang mudah dari beberapa mushaf yang ada, ini menurut saya termasuk yang mudah dibacanya. Ada yang mau pesan? Boleh Ibu boleh di-share itunya di grup. Nomor Pak Ali ya, boleh ya. Saya share ke Anda, nanti bilang sama Pak Ali dapat nomornya dari ini gitu ya. Baik, Ibu. Oke, ada pertanyaan? Ibu Winda izin bertanya, punten boleh? Ayo, silakan. Ibu, berarti ilmu tajwid itu cikal bakalnya dari qiraat ya, Bu? Berarti nantinya tuh kaidah tajwid tuh kayak beda-beda gitu, kayak misalkan hafaz ini, terus kayak misalkan kisai gini, soalnya qiraatnya beda gitu, bener nggak, Bu? Bisa juga. Tajwid itu kan kaidah membaca, tapi kalau di qiraat itu dia kalau saya lebih pada gini. Sering saya membedakan, sebenarnya sama, tajwid itu qiraat juga, kaidah membaca juga. Cuma kalau tajwid itu lebih penekanannya pada pengucapan tajwidul huruf lah, tajwidul huruf. Baguskan huruf-huruf. Jadi contohnya misalnya saya memberikan contoh gini. Ad-dalu, bukan ad-dalu. Ada yang baca dengan D ya. Makanya nanti Anda kalau mengajar Al-Qur'an ke anak-anak jangan bilang dal itu sama dengan D dalam bahasa Indonesia. Ini sering saya tekankan. Begitu juga jim, ini rojim, itu jangan samakan dengan J di bahasa Indonesia. Karena bunyinya nanti beda. Kalau Anda mengatakan bahwa jim itu sama dengan J, nanti anaknya pasti bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jim gitu. Padahal harusnya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim. Tapi kalau Anda ngomong biasa seperti jim di bahasa Al-Qur'an, Anda nanti jadi kayak orang kegenitan. Binda mau kemana? Mau jalan-jalan. Kan? Mau jalan-jalan cari jambu kristal. Jadi gitu. Jadi kayak orang kegenitan kan. Bahasa saya kayak orang kegenitan lah gitu aja. Mana ada kalau orang nggak genit, mau kemana? Mau jalan-jalan. Tapi kalau Anda ngomong orang Arab yang belajar bahasa Indonesia, ada kemungkinannya dia mengucapkan jalan-jalannya akan seperti itu. Ini jalan-jalan. Gitu. Paham ya? Ya, jadi waktu mengucapkan jim, itu kajiannya lebih pada tajwid. Bagaimana membaguskan huruf. Oke. Sedangkan di qiraat kan definisinya kalau Anda perhatikan, ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyati ma'azbi kulli wajhin linaqihi. Ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyati. Mengucapkan kalimat. Ya. Jadi kalau saya lebih pada gini, kalau tajwid itu Anda bacaannya bagus dulu deh, bacaannya rapi, huruf-hurufnya itu aman, enggak ada masalah. Udah nggak apa-apa versi hafaz dulu, tapi bacaannya mesti rapi dulu gitu. Nah, setelah huruf-hurufnya rapi, ahkamul matnya rapi, ahkamul hurufnya, ilgham, ikhfa, iklabnya rapi, baru Anda boleh belajar qiraat gitu. Tapi kalau di IKI kan nggak pakai syarat gitu. Kalau ditunggu syarat seperti itu, yang belajar qiraat di kelas ini entah dah berapa orang. Cek dulu bacaannya Mbak rapi gitu, baru boleh belajar qiraat. Kira-kira berapa orang sih yang belajar di kelas ini? Nah, kemarin nilainya saya punya catatan-catatan yang misalnya shotnya kurang sofir, zai-nya kurang sofir ya kan, khoknya kurang rokhawah gitu misalnya, ya, dotnya yang kurang istitolah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, makanya saya sering sampaikan cobalah direkam sendiri gitu suaranya, lalu Anda koreksi sendiri kira-kira gimana sih gitu. Nah, kalau tajwid kan diantaranya bagaimana menempatkan huruf-huruf itu di rumahnya.
Kalau jim ya tengah, jangan jim di depan karena Anda di jim itu menempatkan jim di lidah bagian depan, bunyinya pasti jim gitu. Tapi kalau tengah kan jim gitu, beda ya. Gitu. Jadi mana yang tempatnya di ujung lidah, Anda baca ujung lidah. Saya banyak menemukan melafatkan lam itu ujung lidahnya ke gigi, lam. Saya nggak tahu nih, Anda termasuk yang kemana, tapi itu banyak saya temukan. Kok di lidah saya apa ya? Awal-awal itu saya nyari-nyari. Kenapa berbeda ya lamnya itu ya kok? Tahu-tahu bunyi lamnya itu ujung lidahnya ke gigi. Coba Anda kalau bunyi ujung lidahnya ke gigi waktu bunyi lam, pasti lam, lam. Padahal harusnya kan langit-langit, lam. Beda kan? Kalau Anda sensitif, pasti bisa membedakan dengan cepat. Nah, kalau selama ini ada yang lamnya ke gigi, ujung lidahnya ke gigi, tolong dirubah. Karena itu bukan kamarnya lam. Ya. Itu sama saja Anda menempatkan sesuatu yang nggak tempatnya, apa ya, panci kok taruh ruang tamu gitu. Kecuali kalau rumahnya memang ya di situ ruang tamu, ya di situ kamar, ya di situ dapur gitu ya. Itu ada tuh. Saya dulu waktu KKN. Nah, makanya ini sekaligus trik apa ya? Bukan trik ya, resep untuk Anda bagaimana berdoa. Nah, tempo hari kan saya bilang ke Anda kalau berdoa nggak usah panjang-panjang, minta suami yang ganteng, lahir dan batin, kaya dunia akhirat, gitu kan? Paham ya? Minta suami yang ganteng, lahir batin. Jadi gantengnya tidak hanya lahiriah, tapi batinnya juga ganteng. Lalu minta kayanya dunia dan akhirat, ya kan? Kalau kayanya kaya dunia akhirat itu berarti ya kaya ilmu, ya kayak segala macam, kaya amal, kayak ada yang nyatet ini berarti nyatet doanya, khawatir lupa. Oke ya. Nah, termasuk juga Anda kalau mengucapkan sesuatu, itu tolong ngomongnya itu yang baik. Jangan sampai Anda berbicara yang jelek walaupun untuk orang lain. Ya kan? Anda misalnya ngomong jelek, mendoakan jelek untuk orang lain, nyumpain nih ke siapa gitu. Anda lagi jengkel kan, bisa jadi orang itu, karena kecenderungan manusia itu kan makanal insanu ajula, ya kan? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Itu sebenarnya kritik untuk manusia, di mana ketika dia kondisinya kepepet, tergesa-gesa atau tersakiti, itu dia ngomongnya itu seketemunya gitu. Awas ya kamu kalau ngebut nanti tabrakan tahu rasa gitu kan? Harusnya kan nggak gitu, apa hati-hati jangan ngebut ya. Yang cari aman, posisi aman. Gitu, jangan ngomong yang jeleknya. Ya. Nah, saya mau cerita nih yang tadi saya kan bilang tadi panci jangan di ruang tamu gitu ya. Kecuali kalau yang terpaksa memang rumahnya cuma segitu. Waktu saya bawa dengan ujung gigi atas. Jadi kalau Anda menggunakan selain itu, misalnya mengucapkannya dengan dua bibir, bunyinya bukan fa lagi, tapi pa. Ya. Jadi makhraj itu maksudnya di mana sih huruf itu harus kita ucapkan? Rumahnya itu loh, di mana? Tempatnya di mana? Ya. Nah, kalau sifat itu karakter. Bagaimana sih huruf itu harus diucapkan? Itu sifat. Gampang kan? Jadi kalau makhraj itu di mana dia harus dilafadzkan? Kalau sifat itu bagaimana huruf itu diucapkan? Jadi sifat itu karakter. Kalau misalnya di sini saya sebut siapa? Winda yang peramah, suka senyum misalnya. Kamu bener nggak sih, Win? Suka senyum, Win? Ya, itu gambaran saya seperti huruf sin dalam huruf Arab. Sin, sa, si, su. Anda bahkan doma pun, dia nggak langsung su, tapi su. Bedakan dengan huruf to atau do. To, do, to, do. Kasroh pun yang harusnya ramah, dia tetap angkuh. Di. Tadi kan? Di. Anda kan bukan di, tapi di. Ya. Di. Kan gitu? Makanya jangan pernah jadi huruf do atau to. Ya. Tapi juga jangan terlalu sin. Karena kalau Anda terlalu sin, nanti orang bingung. Oke. Jadi Anda tinggal mau mengikuti karakter huruf yang mana. Jadi sifatul huruf itu karakter huruf. Bagaimana dia harus diucapkan. Oke ya, itu ya, ini ya. Jadi tajwid itu di situ. Tapi kalau qiraat lebih pada
bagaimana kalimah itu diucapkan. Kalau kalimah kan sudah rangkaian huruf itu. Itu Win jawabannya. Tadi Winda yang bertanya itu ya. Baik, Apalagi? Ibu. Terima kasih. Jadi kalau misalnya disebut itu dalam kategori tajwid, bisa juga. Qiraat itu misalnya tajwid ya bisa juga. Cuma itu tadi saya katakan untuk membedakan supaya Anda tidak bingung. Walaupun bisa disebut bahwa qiraat itu tajwid juga, tapi tajwid itu lebih pada huruf-huruf, penekanannya huruf-huruf. Bagaimana huruf itu diucapkan. Tapi kalau qiraat lebih pada kalimat itu dilafadzkan. Makanya ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyati. Kalimat objeknya. Ma'azwi kulli wajhin bimakrihi. Gitu kan definisinya kan? Ada definisinya beda dari itu ya. Madhabun min madzahibil qurra gitu ya. Boleh juga yang itu. Tapi tadi ada definisi yang menurut saya simpel dan enak. Ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyati ma'azwi kulli wajhin bimakrihi. Ya, jadi bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan setiap perbedaan bacaan itu atau setiap bacaan wajib disandarkan kepada siapa yang menukilkan. Makanya Anda menyebutnya riwayat Warash, qiraat Nafi' dan seterusnya dan seterusnya. Harus ada sandarannya yang jelas. Oke, terjawab pertanyaannya? Ini sudah jam 10, Anda mau kuliah sampai. Terima kasih. Yang lain? Ibu maaf, boleh contohin lagi nggak Bu membaca yang walaili idha yasr? Boleh dicontohin lagi Bu yang Al-Fajr yang walaili idha yasr? Tipis ya Bu, tarkik. Iya, tipis. Walaili idha yasr. Yes. Iya. Iya. Sama berarti Ibu yang ayat selanjutnya hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tipis juga Ibu. Iya, kalau itu jelas sebelumnya kasar. Iya Ibu, selama ini berarti saya salah Ibu. Oh, gitu. Ya sudah. Tebal ya, hijau gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nah, itu Ibu, punten, Winda. Siapa? Silakan. Siapa lagi? Jangan pindah dulu, Winda tadi sudah. Yang lain siapa? Ada suara siapa tadi? Halo? Loh, kok jadi nggak ada? Ayo Win, silakan Win. Apa lagi Win pertanyaannya? Ibu, punten, Winda mau nanya yang terkait imala. Winda soalnya bingung Bu. Contohnya yang kayak wadduha kan jadinya wadduhe. Jadi yang belakangnya kan ya yang Tapi kok kalau yang linasi itu jadinya linesi Bu, bukan linase. Kan harusnya belakang juga yang wadduha aja dia pakainya wadduhe belakangnya. Tapi kenapa imalah itu bacanya beda-beda gitu Bu? Itu kenapa Bu? Maksudnya kok malikin nas, kok nggak malikin nes, itu kan? Itu lafaz Bu khusus. yang ada di Ali Imran ayat 187 kan ada linesi. Nah, kenapa bukan Ali Imran. linase? Alifnya di mana alifnya? Ali Imran 187. Iya, Alifnya Ibu, yang punya alifnya di mana itu alifnya? Oh, ya Ibu berarti yang dibaca imalah itu yang punya alif. Iya, Winda salah. Terima kasih Ibu. Sudah ya? Oke, sudah ya? Jawab ya. Oke, apalagi pertanyaannya? Ya, Ibu, terima kasih. Kamu udah UTS belum, Win? Belum, Ibu. Winda belum. Jadi dia nanti tadi itu sebenarnya nyari bocoran jawaban. Ayo, apa lagi? Pertanyaannya apa lagi? Ibu, Sudah? Ibu maaf satu lagi Bu saya. Kan biasanya kalau yang saya tahu huruf shad gitu kan dia monyong ya Bu ya. Tapi ada yang bilang nggak monyong, itu yang benar itu gimana ya Bu huruf shad gitu Bu? Kan dia Monyongnya itu gimana sih?
Gitu ya? Ya, iya Ibu. Si terus Coba praktekkan semuanya. dari dulu dari Ihdinas, kecil. coba ihdinas. Ihdinas siratal gitu Bu. Kalau biasanya saya. Intinya definisinya tuh kalau nyebutin huruf shad itu bibirnya monyong gitu Bu kata guru ngaji saya. Tapi pas saya di Mungkin dia maksudnya kasro yang tebal itu kali ya. Sama seperti yang tadi ya, shad kasro itu kan istilah ya. Husadah tinkil, masukkan. Jadi mungkin ya maksudnya itu sehingga kalau ihdinas gitu ya, ihdinas gitu ya. Kalau saya enggak tuh. Ihdinas nasyara. Enggak ya, enggak. Itu maunya apa enggak kategorinya. Tapi saya bukan ihdinas karena kalau ihdinas tadi itu sama kuila itu. Oke. Kalau fathah ya bukan so. Itu Yun jawabannya. Mana tadi Yun itu? jadi nggak monyong gitu ya Bu ya. Yang tadi itu monyong apa enggak ya? Ini pertanyaannya soalnya monyong. Monyong itu kan gini ya Yun, maksud kamu tuh. Ihdinas gitu ya Yun. Iya Bu gitu. Berarti enggak. Tapi juga bukan ihdinas. Bukan ihdinas bukan, tapi ihdinas ya. Jadi dia masih ada tebalnya, tapi tidak sampai manyun dulu. Nasi itu berarti manyun dulu kamu. Ya, berarti gini Bu, ihdinas gitu Bu, benar gak Bu? Ihdinas Sopirnya hilang ya. Nasi. Pasti ada ihdinas. Baik Bu, terima kasih Bu. Apa lagi? Ini jaringan kamu soalnya putus-putus ya. Kamu di luar rumah ya? Di mana? Di atas. Enggak Ibu, enggak di atas. Ibu mau nanya lagi di Ibu. luar nyari wifi. Ya, apa lagi? Tadi kan yang idza yasr itu lafadz maksusoh ya Ibu. Kalau yang wal fajr walaya sampai 3 ayat pertama itu tebal atau tipis ya Bu? Tebal. Tadi itu dia tipisnya itu karena sebagai isyarah bahwa itu ada lafadz yang dibuang. Ada huruf yang dibuang. Dilalati ala ya il mahdhufah. Jadi itu ada ya yang dibuang. Yang sebelumnya tipis. Yang sebelumnya tebal. Wal fajr. Ya. Berarti 3 ayat awal tebal, terus 2 ayat selanjutnya tipis ya Bu? Ya, tipis ya. Oke ya. Oke. Ya, ada lagi? Cukup. Kalau nggak ada, Ibu, Winda izin bertanya lagi sekali. apa? Ibu, kesalahan orang-orang Indonesia itu biasanya di aja kan ya Bu, atau semua huruf istilah itu agak ke isyam kalau orang Indonesia. Ismam. Atau di aja. Isyam apa Ismam? Ismam Ibu, punten salah ngomong. Bahasanya jangan kesalahan orang Indonesia. Ada di antara yang salah mengucapkan gitu. Orang Indonesia nggak semuanya begitu. Sudah terseleksi dengan rapi. Itu Win ya. Jadi bahasanya ada di antaranya yang cara mengucapkannya itu misalnya huruf tertentu juga ada loh ya. Ada hurufnya yang ada daerah tertentu yang kecenderungannya itu kayak taklid. A'udzubillahi minasy. Paham? Anda bisa membedakan a'udzubillahi minas dengan a'udzubillahi. Beda. Anda bisa membedakan dua bacaan saya. A'udzubillahi billahi dengan billahi. Beda? Yang kedua Lamnya, itu taklil kan? Lamnya. Jadi ada yang
ada yang daerah tertentu yang misalnya baca oke ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Fathah lamnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Beda enggak? A'la. A'la. Beda? Beda,